Sesi yang ketiga ini kita membahas mengenai dikotomi fundamentalisme agama dan pluralisme agama. Nah, Bapak Ibu, kita awali dengan membaca satu bagian Alkitab, Filipi pasal 3 ayat 3 sampai 8. Kita membahas di sana tentang sosok Paulus yang saya nyatakan bahwa mulanya Paulus adalah penganut fundamentalisme agama. Dia seorang fundamental. Hal itu dijelaskan dengan spirit fanatisme agamanya dan fanatisme golongannya serta fanatisme etniknya. Seperti yang kita bisa baca, yang saya rangkum secara singkat pada screen yang ada di depan kita, di layar kita, bahwa Paulus adalah seorang yang disunat pada hari yang ke-8. Sekali lagi ini mengungkapkan bahwa sejak anak-anak, sejak bayi, dia sudah diikat oleh satu ikatan agama. Ya, ini dia sudah masuk dalam tradisi agama. Atau dia sudah taat pada agama walaupun itu dilakukan oleh orang tua. Itu menegaskan bahwa sejak bayi dia sudah orang beragama. Dari bangsa Israel. Ini mengungkapkan tentang keunggulan. Dia bukan dari bangsa-bangsa lain. Ini menyangkut satu satu kebanggaan nasionalisme. Paulus memiliki kebanggaan. Memang satu sisi baik, ya. Hanya kalau sampai menjadi fanatis bangsa, fanatis sehingga orang fanatis kan kadang-kadang hanya menggunakan satu mata, hanya menggunakan satu telinga, dan tidak peduli dengan bangsa lain. Dan dia menekankan saya dari bangsa Israel asli. Dan yang ketiga, dia dari suku Benyamin. Saya sudah tegaskan lagi bahwa suku Benyamin itu adalah dari suku Benyamin muncullah Raja Saul. Itulah artinya bahwa Paulus memberikan sejumlah rekomendasi atau memberikan sejumlah keterangan bahwa dia ini keturunan raja, atau dia ini darahnya darah ningrat, darahnya itu darah kerajaan dari suku Benyamin. Dan orang Ibrani asli mengungkapkan bahwa dia bukan campuran, bukan hasil campuran, orang tuanya bukan blasteran, tetapi dia betul-betul orang Ibrani asli. Ya, juga dia orang Farisi. Dia menegaskan bahwa dia orang Farisi, dan salah satu kekuatan orang Farisi yang dalam pandangan waktu itu mereka sangat ketat, begitu ketat terhadap pegangan hukum Taurat. Secara harafiah, apa adanya mereka sangat menjunjung tinggi Taurat Tuhan. Dan dalam hal dia prestasi beliau juga, dia penganiaya jemaat. Dia menganiaya jemaat, itu disebutnya sebagai prestasi sebagai seorang fundamentalis. Ya, seorang fundamentalis itu tidak lepas dari kekerasan atas nama agama. Dan dia juga sangat selain fanatis, dia menyatakan dia merasa dia orang paling suci. Seperti seperti yang kita tahu dari yang ditayangkan oleh sejumlah media mengenai klaim-klaim orang suci. Kamu orang kafir, kami orang suci. Paulus juga mengklaim dirinya orang suci dan orang lain adalah orang kafir. Kenapa? Dia menulis tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Dia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Itulah Paulus yang saya sebut adalah seorang fundamentalis agama. Bahkan bukan hanya agama, dia fundamentalis golongan tertentu dan fundamentalis etnik tertentu. Dan antara agama, golongan, dan etnis hampir sulit untuk dipisahkan. Contohnya saya orang Manado. Dan kami Manado, khususnya Minahasa, mayoritas Kristen. Antara agama orang Minahasa dan budaya orang Minahasa serta etnik Minahasa itu sulit dipisahkan. Mencabut seseorang dari agama sama dengan mencabut budaya juga. Mencabut dia dari budayanya, mencabut dia dari etnisnya. Nah, sulit untuk dipisahkan. Nah, lebih lanjut, Paulus kemudian mengalami perubahan dari seorang penganut fundamentalisme agama golongan dan etnik menjadi berubah,
yang saya sebut menjadi penganut Kristen yang teologis, menjadi pengikut Kristen, pengikut Kristus, penganut Kristen. Ya, pengikut Kristus, penganut Kristen. Dia dijumpai oleh Kristus pada perjalanan jihadnya. Dia sedang melakukan jihad seperti yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1. Dia mengancam orang, mengancam orang, dan juga dia membunuh atas nama agama. Dalam perjalanannya ke Damsyik, satu perjalanan jihad seorang Paulus. Dan dia dijumpai oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan jihadnya, dan dia berubah secara teologis. Selama ini dia dikuasai, dikungkung oleh pemikiran-pemikiran agamawi, pemikiran-pemikiran golongan, pemikiran-pemikiran etnik. Ya. Namun kemudian perjumpaannya dengan Kristus, perjumpaan yang menurut saya perjumpaan yang spesial, ajaib, itu mengubah dia sampai dia berkata pada ayat selanjutnya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, tetapi apa yang dahulu, apanya? Kebanggaan-kebanggaan agamawi, kebanggaan-kebanggaan golongan, kebanggaan-kebanggaan etnik yang dikejar, dicari oleh banyak orang, lalu dia menganggapnya rugi. Bahkan pada teks selanjutnya, dia menganggapnya sampah, rabis, dan dia meninggalkannya. Terjadi transformasi berpikir, ya, mengubah mental fundamental, ya, mengubah mental fundamentalis, lalu menjadi mental teologis, mengubah cara pikir kerdil, fanatis itu kerdil, ya, yang namanya fanatis adalah kerdil, kekerdilan agama, kepicikan golongan, dan kepicikan etnik. Setelah dia dijumpai oleh Kristus, dia berubah dan mengalami perubahan teologis, ya, sehingga mengungkapkan satu pernyataan yang sangat transformatif. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, now kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah karena Kristus. So Christ is the reason. Kristus adalah alasan transformasi. Kristus adalah satu-satunya alasan Paulus berubah. Ya, Paulus berubah. Maka itu saya sampaikan tadi malam, sangat sedih kalau ada orang berubah dari agama A menjadi agama B hanya karena alasan-alasan yang tidak mendasar. Itulah kedangkalan umat. Berubah menjadi Kristen hanya karena bertemu dengan orang Kristen yang baik. Hanya karena sejumlah alasan. Bagi saya itu alasan-alasan itu adalah bukanlah alasan primer, ya, bahkan bukan juga alasan sekunder. Karena yang utama, yang primer, alasan itu adalah karena Kristus. Kristus adalah satu-satunya alasan orang diubahkan dan orang berubah. Dari fundamentalis, dari seorang fundamentalis berubah menjadi seorang yang teologis. Ya, saya pikir tidak mungkin berubah menjadi pluralis. Ya, karena walaupun itu kontras antara fundamental dan juga pluralis. Nah, tidak mungkin berubah menjadi pluralis, melainkan menjadi seorang yang berhidup dan berpikir yang teologis. Demikian awal pembahasan kita mengenai teks yang mendahului uraian berikut ini. Nah, pendahuluan. Dunia ini berada dalam dua arus yang berlawanan. Antara arus fundamentalisme dan pluralisme. Tidak hanya berkenaan dengan agama. Fundamentalisme dan pluralisme ini berkenaan juga dengan budaya, berkenaan dengan etnik. Ya, ada kelompok etnik yang merasa fundamental, ya, kelompok etnik yang unggul. Yang lain kelompok etnik yang kurang unggul. Yang satu mata biru,
yang lain mata-mata. Ya, ada kelompok seperti itu. Yang satu kelompok kelas atas, yang lain kelompok kelas bawah. Jadi fundamentalisme dan pluralisme ini tidak hanya berkenaan dengan agama, tetapi secara khusus bertalian dengan mata kuliah kita pluralisme agama. Membahas pluralisme agama tidak dapat menafikan atau membiarkan pembahasan mengenai fundamentalisme agama. Dan kedua arus ini adalah arus yang berlawanan, yang saya sebut arus kontradiksi. Ini namanya dikotomi, yang tidak mungkin dipertemukan selama-lamanya. Kecuali salah satu berubah, berkhianat pada dirinya, lalu dia berpindah haluan. Ya. Nah, biasanya kaum fundamentalis cenderung hanya mengakui agamanya. Ya, dia mengakui bahwa hanya kamilah yang baik, yang benar. Dia hanya mengklaim bahwa biasanya fundamentalis demikian. Sehingga sering menimbulkan konflik terbuka yang berlanjut atau berakibat pada kekerasan, bahkan kerusakan dan pembunuhan. Tidak terkecuali di dalam fundamentalisme ini ada orang-orang yang menjadi teroris dan pelaku teroris yang penganut terorisme dan pelaku tindakan-tindakan teroris. Ya, itu ada dalam fundamentalisme. Jadi kaum fundamentalis cenderung mengakui bahwa dirinya, agamanya, sukunya, budayanya lah yang unggul, yang patut, yang lain semua kurang atau di belakang. Kontrasnya dengan pluralisme, kaum pluralis sebaliknya justru mengakui semua agama. Tolong perhatikan perbedaan ya. Ini belum perbedaan yang fundamental. Ya. Kan pertanyaannya, apa perbedaan antara pluralisme agama dan fundamentalisme agama? Ya jelas sudah berbeda, tetapi yang menghakiki di antaranya yaitu kelompok fundamentalis hanya mengakui secara mutlak eksklusif bahwa kelompoknya lah dan tidak mengakui kelompok yang lain, agama yang lain. Sedangkan kaum pluralis mengakui semua agama sampai pada tingkat menerima kebenaran dari semua agama. Ini yang namanya pluralisme. Sampai pada tingkat menerima semua kebenaran-kebenaran yang ada pada agama-agama yang lain. Bahkan dan semua kebenaran agama tersebut dianggap saling melengkapi, menjadi satu, ya, saling melengkapi satu dengan yang lain, dan menjadi utuh demi keutuhan satu tatanan, suatu komunitas, demi keutuhan satu bangsa, satu negara, satu masyarakat. Nah, inilah spirit perjuangannya antara hal yang kontras. Nah, pluralisme mengakui kebenaran itu ada pada semua agama. Fundamentalisme mengakui kebenaran itu hanya ada pada kelompok agama mereka sendiri. Nah, dua kelompok ini pada sepanjang abad kehidupan manusia, secara khusus pada era modern, dua arus dikotomi ini telah membuat dunia terganggu. Dan terganggunya membuat dunia, karena terganggu, agak melambat perputaran kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Karena terganggu. Karena gangguan yang ditimbulkan oleh dua arus ini tidak hanya murni agama, pasti menyentuh sosial, antropologi, sosial, ekonomi, politik satu komunitas, satu paguyuban, satu negara. Dan maka tidak heran, bahkan satu gereja, satu agama yang saya sebut sampai pada kondisi kehabisan energi, kehabisan daya, kehabisan waktu, karena terus-menerus dari tahun ke tahun saling berkontradiksi, saling bertentangan,
saling merendahkan. Mari kita perhatikan. Fundamentalisme satu sisi, mereka mengklaim kebanggaan. Kami ini asli. Orang Ibrani asli. Kami seperti orang Farisi. Kami tak bercacat. Ya, kami dari suku Benyamin. Wah, itu klaim-klaim kebanggaan. Nah, ini klaim kebanggaan, tapi di sisi lain sebenarnya fundamentalisme itu adalah satu sindiran. Sindiran orang-orang beragama yang dangkal, harafiah, hanya main kulit luar, nggak mau cari tahu apa yang terkandung di balik kulit-kulit di dalam teks-teks itu, kurang berpendidikan, nalarnya rendah, nalarnya ya bukan rendah, sumbu pendek. Itu satu sindiran dari kelompok pluralisme. Ya, atau kelompok yang tidak berpihak pada pluralisme dan juga pada fundamentalisme. Namun mereka adalah fundamental, beda ya, dan mereka juga adalah mengakui pluralitas. Tadi malam saya sudah membahas perbedaan antara pluralisme dan juga pluralitas dan pluralogi. Saya harap tiga kata ini tidak dibuat saling bertukar atau saling saling tumpang tindih dalam bahasa rakyat. Nah, Eka Dharmaputra melakukan hal yang sama pada waktu beliau mengomentari dalam bukunya tentang kelompok-kelompok yang muncul ke permukaan pada setelah era gereja arus utama, yang mengkategorikan gerakan karismatik, Pentakosta, evangelikal itu sebagai gerakan militan yang mempropaganda konservatisme dan juga fundamentalisme. Ini kritikan Eka Dharmaputra yang saya pikir juga tidak dapat diaminkan secara mutlak, karena ini karena ini bukan, kita harus terbuka juga dengan beberapa aspek, beberapa kelompok. Jangan membuat generalisasi. Ya, banyak gereja yang mengikuti aliran karismatik dan gereja dengan spirit Pentakosta atau gereja dengan jiwa evangelikalnya ini tidak mengakui, tidak mendukung juga fundamentalisme. Jadi tidak semua. Sekarang di kelompok karismatik ada orang-orang terdidik, cerdas, pandai, orang yang akademisi. Jadi tidak bisa mengabsolutkan satu pernyataan seperti Pak Eka Dharmaputra almarhum. Pluralisme di satu sisi adalah suatu kebanggaan juga. Ya, kebanggaan. Karena kenapa? Seperti mereka adalah orang-orang cerdas, ya, orang-orang yang memiliki hati humanisme, bersahabat dengan dunia, dengan alam. Nah, di satu sisi adalah kebanggaan juga. Tetapi sebenarnya di mata orang lain, termasuk di mata kelompok kaum fundamentalis, mereka pun dicap munafik, banyak wajah. Di gereja hanya menekankan Yesus satu-satunya Allah. Di masyarakat, di pemerintah, ngomong Yesus itu salah satu. Itu yang dianggap munafik. Kenapa? Banyak wajah. Ya. Dan juga kelompok ini dicap jual kebenaran, rela kompromi. Bukan, mereka dianggap karena terlalu menekankan kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian yang harus rasional, harus objektif, harus juga empiris. Maka mereka disebut bukanlah rohaniawan, mereka lebih tepat disebut ilmuwan. Ya, mereka berpendidikan, tapi tidak ada buah. Memang kalau dicermati Bapak Ibu, coba apa yang telah dihasilkan oleh kaum pluralis untuk tatanan dunia ini menjadi lebih bagus. Walaupun sejak 2 dekade yang lalu, mereka sudah di Indonesia khususnya, mereka sudah menggembar-gemborkan mimpi indah, harapan indah, utopia,
gereja-gereja di Indonesia dan dunia apabila mereka menganut pluralisme agama. Maka akan ada kedamaian. Tetapi perjuangan mereka seperti itu, saya katakan seperti mimpi di siang bolong. Karena sebenarnya sesuatu yang impossible, bukan impossible juga, sesuatu yang tidak mungkin, bukan karena hukum mujizat atau hukum supernatural, ya bukan itu. Tetapi karena mereka sebenarnya, nanti saya agak mendahului ke kesimpulan ini karena tidak menahan, melanggar hukum mengenai natur mereka sendiri. Saya akan ungkapkan setelah dalam perjalanan pembahasan kita. Nah, kita akan lebih jauh mencermati dua arus yang mengalir begitu deras di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Dan dua arus ini arus yang antagonistik, arus yang berlawanan arah. Satu dari utara, ya, atau satu dari barat, satu dari timur. Sehingga terjadi pertemuan, akhirnya bukan tidak ada dan sering konflik terjadi. Ya. Mari kita perhatikan kaum fundamentalisme agama, karakteristik mereka tertutup karena mereka mengklaim diri agama itu, agamanya, kelompoknya, gerejanya, denominasinya adalah yang benar. Ya, lalu mereka menutup diri untuk bergaul dengan yang lain. Ya, baik dalam hal mereka mulai menutup diri dalam hal pandangan, mereka hanya mau belajar buku mereka, kitab mereka, ya seperti kelompok-kelompok Kaltisme, Mormon, hanya mempelajari kitab mereka dan hanya komunitas mereka, membela pemimpin agama mereka, itu kelompok fundamentalis. Ya, kelompok fundamentalis. Mereka lebih pandangan mereka sifatnya eksklusif, bahwa hanya seperti itu dan sejauh itu. Karena itu mereka juga cenderung close mind and close system. Mereka pun tertutup dalam hal pandangan maupun komunitas. Kurang mau bergaul. Ya, mau tampil sendiri, mau jalan sendiri. Dan cenderung mau melawan arus, walaupun arus yang melawan arus yang berlawanan dengan mereka, arus kencang dan arusnya banyak. Dan yang kedua, karakteristik kaum fundamentalis ini adalah terkesan sangat religius. Ya, seperti yang nampak pada sikap mereka, juga perilaku ibadah mereka yang ingin diketahui oleh banyak orang, juga menggunakan simbol-simbol keagamaan, terang-terang pakai salib lah, menggunakan simbol-simbol gerejani, ya di kalaai ramai, di luar atau di tempat-tempat umum, public area. Lalu mereka menggunakan simbol-simbol keagamaan mereka sendiri. Ya, maka mereka terkesan religius. Itu fundamentalisme. Pakaian-pakaian mereka itu, bahkan tatanan rambut mereka pun itu dihubungkan dengan mengungkapkan sebagai simbol-simbol keagamaan, bahkan lebih jauh dari keagamaan, kereligiusan mereka. Seperti orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Lalu mereka mengklaim diri yang benar, yang suci. Itu karakteristik yang selanjutnya. Mengklaim diri karena mereka tahu bahwa mereka lah yang benar, yang paling benar, yang paling suci. Tafsiran mereka tafsiran yang paling lengkap, paling tepat, paling sempurna. Sehingga hal ini mereka jadikan alasan untuk menghakimi tafsiran-tafsiran yang lain dan untuk mendiskreditkan orang-orang di luar kelompok mereka. Namun sayangnya yang ada mereka sering main ayat-ayat kitab suci, tetapi hanya main di permukaan. Karena
mereka lebih banyak memahami teks itu secara dangkal. Ya, tidak heran mereka kurang bergairah untuk studi. Mereka hanya mendapatkan satu power rohani atau ada satu mereka menerima mandat agamawi, ya, walaupun kurang berpendidikan. Ya, bukan tidak ada di dalam komunitas Kristen. Kurang belajar, banyak ngomong. Ya, kurang bahkan bukan kurang belajar, tidak mau belajar Alkitab, tidak mau belajar teologi, tidak mau belajar Alkitab secara teologi, karena mempelajari Alkitab itu hanya dengan satu cara, yaitu secara teologis. Tidak mungkin secara sosiologis, tidak mungkin secara matematika, tidak mungkin secara ilmu lain. Membaca Alkitab, mempelajari Alkitab hanya dengan satu cara, yaitu dengan cara teologis. Karena itu orang yang sebenarnya memiliki tingkat pertanggungjawaban yang kuat terhadap penjelasan berkenaan dengan penjelasan Alkitab, pemberitaan kebenaran Alkitab adalah orang-orang yang memang mau belajar. Ya, fundamentalisme karena sangat menekankan otoritas. Otoritas yang sometimes otoritas karena jabatan, karena posisi, karena keadaan, dan juga karena penugasan, maka mengklaim diri adalah yang paling benar, yang mengakui tafsirannya yang paling dekat, dan paling dekat dengan sumber agama. Lalu mulai mengklaim, saya ini adalah keturunan Nabi. Ya kan? Saya ini keturunan Nabi. Saya ini anaknya imam dari ini. Saya ini anaknya ketua sinode. Ya, ini contoh-contoh saja ya, mengklaim diri paling dekat dengan sumber. Kelompok-kelompok fundamentalisme ini juga kadang-kadang ada gerakan sekarang, gerakan Israel. Yang sekarang nampak pada beberapa gereja ingin mengadopsi dan mempopulerkan sejumlah tradisi Israel ke gereja-gereja masa kini. Ya, seperti bendera-bendera Israel, tarian-tarian Israel, trompet atau sangkakala itu, yang bagi saya itu punya arti untuk konteks orang Israel. Ya, itu jangan diadopsi lalu diterapkan tanpa mengerti arti, lagi pula tidak sesuai dengan konteks kita. Tetapi itu cukup hangat pada sekitar 10 tahun terakhir ini, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Bukan saja 20 pertanyaan yang terus-menerus disampaikan pada saya berkenaan dengan Israelisasi gereja masa kini. Ya, itu Israelisasi gereja masa kini. Dengan menggunakan simbol-simbol Israel. Atau mengklaim, ya tadi, mengklaim diri lebih dekat, sangat lebih dekat dengan sumber-sumber yang dianggap berotoritas. Juga kelompok fundamentalis ini cenderung membela Allah, membela pemimpinnya, bahkan membela umatnya. Ini yang dikenal dengan istilah solidaritas. Sangat tinggi. Biasanya agama yang sangat kuat membuka diri kepada spirit fundamentalisme. Orang-orang seperti ini, agama-agama seperti ini akan lebih cenderung seolah-olah pahlawan, seolah-olah yang paling hebat, sehingga merasa bahwa mereka berhak membela Allah mereka. Ya, mereka bertanggung jawab untuk membela Allah mereka. Bahkan pemimpin agama pun harus dibela. Biarpun kotor, biarpun melanggar hukum sipil, melanggar hukum moral dalam konteks bermasyarakat. Tetapi mereka membelanya, bahkan membela umatnya yang adalah kelompok tersebut. Ini namanya solidaritas yang sangat akrab dengan mentalitas kaum fundamentalis. Mereka paling merasa
disayang oleh Allahnya. Karena mereka merasa mereka yang paling dekat, paling rohani, ya, paling dekat sorga. Maka mereka merasa pun dibela oleh Allahnya. Maka mereka bisa mengklaim rela mati. Itu poin 10. Rela mati karena mereka tahu bahwa mereka dibela oleh Allahnya. Perilaku mereka itu perilaku yang ekstrovert, frontal, reaksionis, sangat bereaksi. Pada waktu sedikit pun dari kelompok itu disentuh, disebut, diomongin, itu mereka langsung memasang telinga baik-baik, lalu mencari titik lemah dari omongan orang, karena mereka ingin membackup agama mereka, agama suci. Tidak boleh diomong-omongin, tidak boleh dinodai, dihina, direndahkan. Itulah fundamentalisme. Dan mereka kelompok fundamentalisme minoritas, kelompok minoritasnya kadang-kadang menganggap mereka menjadi satu, menjadi seolah-olah mereka tertindas. Maka mereka mempunyai kecenderungan untuk membela kaum yang tertindas. Ya, kaum-kaum yang tertindas akan menjadi perhatian kelompok fundamentalisme. Tetapi sebenarnya itu hanya kendaraan. Kalau mereka memberi perhatian kepada sesama manusia kelompok tertentu, sebenarnya tidak berhenti di situ. Ada maksudnya. Ya, ada maksudnya. Dan kelompok ini yang terakhir masih ada sejumlah yang saya tidak sampaikan di sini, tidak sempat saya kemukakan. Tetapi biasanya kaum fundamentalisme agama ini, mereka sangat mudah ditunggangi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Kenapa? Satu, mereka ini kelompok kecil. Biasanya fundamentalisme itu kelompok kecil. Ya. Dan mereka lemah secara politik. Bahkan juga karena lemah secara politik, maka berlanjut pada lemah secara ekonomi. Untuk itu mereka akan sangat mudah diperalat untuk kepentingan politik. Mereka sangat mudah untuk diperalat demi kepentingan ekonomi. Kenapa? Mereka juga perlu nafkah. Mau roda organisasi mereka perlu dana. Ya, bahkan perlu backup. Kalau mereka melakukan hal-hal yang melanggar hukum, mereka perlu backup orang-orang kuat. Nah, inilah sekelumit gambaran mengenai pemikiran dan perilaku kaum fundamental. Ya, fundamentalis pakai lis. Itu kalau kita ada terjemahkan dari Inggris. Fundamentalis pakai ST. Tapi kita hapus T-nya. Fundamentalis. Ya, kita harus berpikir fundamental, tetapi tidak fundamentalis. Nah, bedakan itu ya. We are fundamental in our thinking. Dalam pemikiran kita harus fundamental, tetapi tidak fundamentalis. Perbedaan antara fundamentalis dan fundamental. Ya, 5 sila Pancasila itu fundamental, tapi tidak fundamentalis. Itu klarifikasi istilah. Nah, sekarang kita sudah melihat, memikirkan, mempercakapkan, menggambarkan sekelumit sedikit tentang karakteristik seperti apa sebenarnya kaum fundamentalis itu. Saya sengaja membahasnya dengan mencermati atau dengan membahas ciri-ciri atau karakteristik supaya kita mendapat wawasan yang lebih luas daripada saya mendefinisikan. Memang banyak definisi di buku saya, 2 buku saya sudah mendefinisikan what is the meaning of fundamentalism, religious fundamentalism. Saya sudah definisikan, tapi itu terbatas. Lebih tepat kalau saya gambarkan seperti yang saya kemukakan berikut ini. Oke. Sekarang bagaimana dengan kaum pluralis, bukan pandangan pluralisme dan kaum pluralis agama. Nah, ternyata mereka sifat-sifatnya sama. Sama, hanya kontradiksi. Sama spiritnya,
sama mentalnya. Ya, pluralisme. Saya tidak bicara pluralitas ya. Saya pendukung pluralitas. Saya tidak pengikut dan pendukung pluralisme. Nah, pluralisme, pengikutnya dan pendukungnya atau penganjurnya disebut pluralis. Mereka sifatnya inklusif, terbuka. Ya, baik pandangan teologi mereka terbuka, komunitas mereka juga terbuka. Tetapi sebenarnya juga kalau mau dicermati ya, mereka ini terbuka pura-pura. Mereka tidak mudah untuk menerima orang lain untuk berada dalam lingkungan mereka. Ya, tidak mudah mereka terbuka dengan dan menyambut stay free yang evangelical, walaupun penabisan saya dalam penabisan kependetaan PGI, lalu bergabung dalam satu kelompok pembelajar pluralisme. Saya bahas yang soft, saya sebut soft, pembelajar pluralisme agama. Mereka memang tidak semudah itu berkata saya inklusif. Ya, saya inklusif. Bagi saya, keinklusifan mereka adalah keserupaan. Kalau saya inklusif, sekalipun berbeda, saya terbuka dan saya menerima orang itu. Tapi mereka tidak. Mereka bisa begini dulu, bisa mengamati, lalu mereka mengatakan, ini. Nah, seharusnya inklusif mereka sebenarnya inklusif yang tidak murni. Ya, tidak murni. Saya menyampaikan ini dari pergaulan saya selama minimal sejak saya tulis buku teologi abu-abu. Ya, bagaimana orang dari segala background teologi, warna teologi, dan bertemu dan berdiskusi dengan saya. Saya tahu mereka senyum dan saya tahu mereka juga seolah-olah welcome dengan saya. Tapi sebenarnya mereka punya pendirian yang menutup pintu untuk saya masuk. Ya. Lalu mereka memang terkesan humanis. Seolah-olah mereka itu membela seperti tidak mungkin kaum pluralis tidak mendukung LGBT. Tidak mungkin. Tidak mungkin pluralisme agama tidak mendukung LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Tidak mungkin. Pasti. Kenapa? Karena mereka humanis. Humanis itu nomor di atas satu pertimbangan biblical. Mereka menempatkan human right daripada biblical text. Maka saya menyatakan bahwa tidak mungkin para penganut pluralisme agama menolak LGBT. Tidak mungkin. Karena mereka orang humanis. Jadi seolah-olah, ini saya katakan seolah-olah, dan memang terkesan mereka itu pejuang dan pembela kemanusiaan. Tetapi menurut saya belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Kemanusiaan yang mereka perjuangkan itu kemanusiaan yang boleh jadi tidak terkait dengan yang adil dan beradab. Khususnya dalam hal beradab. Termasuk beradab dalam hal kemanusiaan, tapi juga beradab dalam hal saya orang Kristen. Ya, Kristen. Lalu saya punya iman kepada Alkitab. Maka saya kalau rela menyingkirkan Alkitab, saya nggak beradab loh. Saya munafik. Saya rela menyingkirkan Alkitab demi menjunjung tinggi pertimbangan-pertimbangan sains yang mendukung LGBT. Jadi sebenarnya saya tidak juga humanis murni. Nah, oke. Yang ketiga, biasanya mereka mengklaim tafsiran yang paling benar. Kenapa? Karena ilmiah, karena objektif, karena mereka mengadakan upaya eksegetis yang memenuhi hukum-hukum hermeneutik. Wah, itu hukum-hukum interpretation. Jadi mereka merasa
kalian hanya mengerti kebenaran di kulit. Hei fundamentalis, kami mengerti kebenaran di balik kulit, di dalam kulit. Itulah ada sedikit ada arogansi akademis di sini. Ya. Lalu yang keempat, cenderung ide di balik dan depan teks. Ya. Kalau kaum fundamentalis melihat kebenaran pada teks, mereka know pada di balik teks, lalu mereka bilang, what is the text means? Teks berarti. They want to know the meaning of the text. Yeah. And also, mereka juga berusaha untuk mencari behind the text. They want to know what the author thought. Mereka ingin mengetahui apa pemikiran si penulis, the author. Ya, itulah, mereka merasa, wow, kami dalam. Namun, sebenarnya kalau saya cermati, tidak ada hubungannya dengan yang mereka perjuangkan. Hanya hiasan. Mengklaim diri paling dekat dengan hukum ilmiah, membela kebersamaan dan kemanusiaan yang sifatnya universal, maka itu mereka disukai oleh pemerintah. Ya, pendeta-pendeta yang seperti ini disukai oleh pemerintah karena dianggap pendeta jinak. Pendeta yang menginjili nggak disukai oleh pemerintah karena bisa menimbulkan huru-hara. Jadi banyak orang sudah doktor tidak berani lagi penginjil karena dianggap nggak ilmiah. Ya, penginjil itu kayaknya dianggap itu bukan orang yang berpendidikan. Ya, berani seperti dianggap fundamentalis. Saya harus menyatakan, pribadi dan tugas utama saya adalah menginjili. Itulah saya, Stefri. Tetapi penginjilan saya juga melalui dunia akademis. Ya, melalui dunia akademis. Menjangkau orang-orang yang memang berkecimpung dalam dunia akademis. Sayangnya yang saya katakan tadi, kelompok seperti pluralis agama, ya mereka memang sangat-sangat menekankan keilmian dan menjunjung tinggi perjuangan mengenai kebersamaan lah, jangan konflik lah. Mari kita menciptakan rasa damai. Maka itu saya katakan mereka lebih disukai oleh agama lain karena dianggap nggak liar, dianggap bersahabat, dianggap jinak. Nah, dan mereka merasa paling dibela dan disayang oleh sama manusia. Kalau fundamentalisme merasa dibela dan disayang oleh Allah. Kalau ini mereka paling merasa disukai dan dibela oleh sesama manusia. Karena spirit humanism. Dan mereka adalah orang-orang yang anti superioritas pihak lain. Padahal sebenarnya mereka sedang menjadi superioritas kepada orang lain. Dengan argumentasi ilmiah, mereka yakinkan mereka sedang menjajah orang lain dengan keunggulan akademis mereka. Jadi mereka sebenarnya anti superioritas, mereka sendiri sedang memperjuangkan superioritas kelompok mereka. Wah, saya masih ingat betapa dalam bedah buku saya, pada waktu saya memberi respon terhadap pikiran penanya yang adalah kaum pluralis, agak marah. Lalu dia didukung oleh kelompok-kelompoknya. Ya, berarti sama dong. Ya, mereka tetap menganggap superior. Sejumlah alasan superior mereka, satu, mereka lebih manusiawi, lebih ilmiah, lebih rasional, lebih disukai oleh sama manusia. Itu yang saya sebut superioritas mereka. Mereka menuduh fundamentalisme superior. Mereka sendiri sama juga. Nah, ini kesamaan-kesamaan fundamentalisme dan pluralisme itu banyak sekali kesamaan. Kalau saya melihat hampir ini saja sudah 12 kesamaan. Ya. Hanya bahasanya berbeda. Ya.
Mereka rela hidup demi ideologi dan kelompoknya. Yang satu demi rela mati. Apa artinya? Mereka memperjuangkan, menghidupkan ideologi mereka. Ideologi apa? Ideologi pluralisme agama. Mereka seolah-olah pahlawan kaum yang tertindas. Mereka merasa mereka adalah pahlawan kaum yang tertindas dalam hal apa? Kemanusiaan secara universal. Kalau fundamentalisme menjadi merasa tertindas dan membela kaum tertindas, kelompok minoritas. Ya, yang terakhir, mereka pun sangat mudah ditunggangi kepentingan politik ekonomi. Oh, sangat mudah. Oleh proyek-proyek kemanusiaan dunia. Ya, proyek-proyek kemanusiaan PBB. Contohnya, boleh jadi sejumlah dokumen yang saya baca bahwa LGBT ini satu gerakan yang disponsori oleh gerakan humanism. Dan pihak PBB pun tidak pernah melihat sesuatu sedikit pun yang salah pada LGBT. Tidak melihat sedikit lubang pun, lubang kecil pun tidak pernah mengomentari tentang perilaku LGBT. Walaupun mereka kemudian membedakan antara orientasi LGBT dan juga perilaku LGBT. Ini yang saya akan bahas dalam seminar integratif pada tanggal 8 sampai tanggal 12 bulan Maret setiap sore hari. Kalau mau belajar, boleh bergabung. Gratis, tidak bayar. Saya nggak suka sebut gratis. Tidak perlu bayar. Ya, mau belajar karena ini gerakan yang akan menjadi trending topik pada bulan-bulan tahun-tahun yang akan datang. Kenapa? Kelompok human right akan memperjuangkan mereka untuk merebut kursi di parlemen sehingga menggolkan hukum mengakui eksistensi mereka. Ini akan menjadi perjuangan panjang Bapak Ibu, dan hamba Tuhan harus hadir. Harus hadir apa artinya? Harus paham, harus menghayati, dan harus menguasai. Sehingga kita menjadi pendidik-pendidik dalam gereja dan masyarakat. Nah, oke. Jadi sekali lagi, baik pluralisme agama maupun fundamentalisme agama, kedua-duanya sangat mudah ditunggangi. Bagi saya, hanya orang beragama yang normal yang tidak mudah ditunggangi oleh kepentingan apapun. Dan tidak mau diperalat untuk kepentingan apapun. Kalau mereka sangat mudah. Kenapa? Mereka akan sangat mudah digandeng oleh pemerintah. Kenapa? Karena mereka jinak. Mereka bukan ganas-ganas begitu ya. Mereka pencinta kedamaian. Tetapi bagi saya ada sangat kuat kepalsuan dalam cinta mereka. Sangat mudah. Nanti saya singkapkan pada pembahasan berikut. Jadi disinilah mereka. Nah, kemudian saya memperkuat dikotomi mereka bahwa fundamentalisme dan pluralisme saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Pluralisme sebagai penyebab utama munculnya fundamentalisme agama. Dan sebaliknya, fundamentalisme agama sebagai sebab utama munculnya pluralisme agama. Ini satu konklusi saya mengenai kemutlakan dikotomi. Dan hal ini tidak hanya pada ujung pertarungan, tapi pada sebab munculnya gerakan ini. Lanjutnya, dalam sejarah, baik yang terjadi di seluruh dunia, pada umumnya bangsa-bangsa maupun agama-agama, termasuk agama Kristen, terus terjadi ketegangan antara fundamentalisme dan pluralisme agama. Nggak usah jauh-jauh lah, di jemaat kita boleh jadi ada yang anti-vaksin. Anti-vaksin.
Karena penjelasan kulit dari seseorang anti vaksin. Lalu ada juga yang boleh dikata memutlakkan vaksin sampai mata enggak perlu doa, yang penting vaksin. Ini dua itu bukan tidak ada dalam komunitas orang beragama yang senantiasa menekankan rasionalisme. Ya, rasionalisme dan merasa aman dengan vaksin. Setelah disuntik mulai main melanggar protokol. Ini yang namanya mirip mental pluralisme. Sama juga dengan orang yang anti vaksin atau anti obat, anti dokter. Tapi tidak anti obat nyamuk. Hanya obat nyamuk yang dia pakai. Tapi obat apa saja bilang darah Yesus, dalam nama Yesus. Saya tidak mau menyentuh mulut. Mulut saya tak mau tersentuh. Dan tubuh saya tak mau tersentuh oleh suntikan apapun dari dokter. Dalam nama Yesus. Itu fundamentalisme. Itu pandangan, itu penganut fundamentalis. Ya, oke. Jadi akrab juga dalam lingkungan gereja. Karena itu saya menyebut fundamentalisme agama sebagai ekstrim kiri. Nah, sedangkan pluralisme agama saya menyebutnya ekstrim kanan. Yang satu agak keras, yang lain agak lunak. Karena menurut saya, yang namanya ekstrim kanan itu biasanya lunak. Yang ekstrim kiri biasanya keras. Yang berani mati. Saking berani, maka dia mematikan orang. Dia nggak berani mati sebenarnya itu, karena suka mematikan orang. Ya, ekstrim kiri. Lalu lawannya ekstrim kanan. Ini yang lunak ini, yang dianggap munafik. Yang keras ini dianggap utusan setan. Ya, itulah dua arus ini ada sampai kapan? Saya punya keyakinan ini sampai Tuhan datang kedua kali. Maka kita perlu mencermati ini dan kalau bisa diberitahu pada jemaat. Karena ini dua arus palsu. Ini arus picik, arus palsu. Dan pertemuan antara dua ini korslet. Untuk listrik korslet meledak dan menyala. Pluralisme dan fundamentalis agama adalah dua arus berlawanan arah. Tidak mudah untuk itu tidak mudah memimpin agama yang di dalam agama tersebut ada dua arus ini. Tegangan tinggi lagi. Tidak mudah memimpin bangsa Indonesia. Bagi saya ya, memimpin negara-negara, saya punya keyakinan memimpin Amerika lebih mudah daripada memimpin Indonesia. Saya punya 5 alasan. Mengapa menjadi presiden Amerika lebih mudah daripada menjadi presiden Indonesia? Karena itu jangan jadi presiden Indonesia. Tetap hamba Tuhan. Ya kan? Nah, mudahnya kenapa? Saya mempunyai 5 alasan. Hanya memang kita bertemulah dalam pembahasan mata kuliah teori berpikir logis-teologis. Nah, kembali. Tidak mudah. Termasuk tidak mudah menjadi gembala sidang atau pendeta jemaat. Di dalam gereja itu ada dua aliran. Yang satu berani mati, yang satu berani mematikan. Wah, itu susah. Yang satu senantiasa angkat tangan penyembahan, yang satu turun tangan. Itu dua aliran ini memerlukan seorang pendeta jemaat yang kaya dalam pengajaran. Ya, tidak mudah memimpin. Yang satu seolah-olah bersahabat dengan pemerintah dan semua rakyat dengan berwajah banyak, sedangkan yang lain cenderung berbeda, bahkan berlawanan dengan pemerintah dan seolah-olah membela kaum marginal namun dengan berwajah marah. Jadi pluralis ini wajahnya cenderung mau marah aja, teriak-teriak. Nah, sedangkan pluralis ini cenderungnya ramah dan berbisik saja, ngomongnya berbisik. Dia berbisik pada pemerintah, kami mau berperan, jangan lupa dukungan dananya. Bisikan. Nah, ini analisa saya.
mungkin akan mengganggu pendengaran pemikiran Bapak Ibu. Saya menyimpulkan demikian. Jadi hasil analisis dan penilaian, menurut saya pluralisme dan fundamentalisme agama adalah anti perusak agama dan perusak anti pluralitas agama. This is my conclusion. Jadi dua ini nggak wajar. Pluralisme dan fundamentalisme adalah ketidakwajaran beragama. Bahkan sebenarnya disebut anti agama. Kenapa? Karena kedua-duanya sebenarnya merusak agama dari naturnya. Coba perhatikan. Dalam konteks Indonesia, pluralisme keras, hard pluralism, dan juga hard fundamentalism menolak dan bertentangan dengan Pancasila. Saya pikir ini harus disampaikan pada pemerintah. Dua ini yang namanya hard ya, kalau masih cincau-cincau dan cincai-cincai, ya bukan binjai-binjai, itu lain, itu ada musimnya rambutan binjai. Tetapi tempat binjainya nggak ada musimnya, tetap ada selamanya di sana. Ini perlu dicermati dan perlu menyampaikannya kepada pemerintah melalui dirjen dan melalui menteri agama ke presiden. Karena masalah Indonesia ini nggak pernah tuntas. Karena ada dua aliran, dua arus berlawanan, yang satu terus terang, yang satu munafik, pura-pura. Ini dua-dua palsu. Ya. Pluralisme agama tidak hanya mengakui eksistensi semua agama, melainkan juga mengakui kebenaran semua agama dan bahkan menyatukan semuanya dengan asumsi bahwa Allah adalah satu dan sama. Sedangkan Pancasila tidak bicara mengenai kesatuan Allah, melainkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu pun sifatnya filosofis, bukan teologis. Jadi Pancasila itu, sila pertama itu dipahami bukanlah secara teologis, tetapi secara filosofis. Tidak bicara Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, tetapi ketuhanan. Ya, ketuhanan yang esa. Itu bukan bicara mengenai Allah yang satu, tetapi kealahan itu kealahan yang tunggal. Ya, ini yang perlu dipahami. Dan saya mengatakan bahwa sebenarnya pluralisme agama itu adalah bertentangan dengan Pancasila. Tapi orang-orang yang pencinta dan pendukung dan penganut pluralisme agama, orang-orang yang dianggap dekat dengan pemerintah. Karena mereka merasa dan mereka dirasakan sebagai orang-orang pembawa damai. Tidak menjadi penyebab konflik. Mereka itu adalah pembawa damai. Tapi bagi saya itu kedamaian palsu sedang ditawarkan oleh mereka kepada pemerintah. Dan pemerintah tidak tahu itu. Saya beritahu. Nah, nanti apa artinya, apa yang saya maksud dengan kepalsuan? Saya akan singkapkan pada pokok bahasan yang keempat. Ya, dan saya mengatakan bahwa pluralisme agama, fundamentalisme agama, hard pluralism, and hard fundamentalism adalah bertentangan dengan Pancasila dan kitab suci agama-agama, apalagi termasuk Alkitab. Mencermati ya perjuangan kaum pluralis dan dengan visi misi pluralisme agama mereka, maka perjuangan untuk mempersatukan semua agama, bahkan menyatukan objek agama dan kebenaran, hal ini bertentangan dengan pluralisme agama. Mereka memperjuangkan persatuan. Maka sebenarnya penilaian saya, mereka adalah bukan pluralisme agama, melainkan singularisme agama. Dengan kata lain, mereka berusaha untuk menyatukan semua agama dengan asumsi bahwa Allah itu satu dan sama. Ini inkonsisten pandangan kaum pluralis yang mengungkapkan sesungguhnya pandangan mereka adalah kepalsuan. Dan kepalsuan mereka sendiri. Oke lah, kita perhatikan selama 20 tahun ini.
apa buah-buah yang telah dihasilkan oleh kaum pluralis. Apa buah-buah yang signifikan untuk membuat bangsa kita makin baik, gereja-gereja makin baik. Saya mau tunggu apa buahnya. Apa buah mereka? Bicara merasa paling benar, paling akademis, objektif, ilmiah. Tapi apa buah yang dihasilkan oleh kaum pluralis? Sampai saat ini, saya belum melihat. Bukan tidak mau melihat, belum melihat. Mau, tapi belum melihat. Karena memang nggak ada buah. Mereka kaya dalam tulisan-tulisan. Tetapi kemudian terhenti. Tidak nampak pada kehidupan pola yang gagasan utopia mereka itu tidak nampak. Dunia makin rusak. Indonesia masih makin berkecamuk. Nah, bahaya fundamentalisme. Satu, mengancam hakikat agama itu sendiri. Atau merusak, cenderung melawan arus agama sehingga menimbulkan konflik internal. Mengganggu ajaran utama agama tersebut. Maka konflik teologia. Dan menjadi wajah buruk bagi agama lain. Agama-agama lain akan melihat agama fundamentalis itu agama wajah buruk. Jadi sebenarnya fundamentalisme agama ini adalah perusak agama itu sendiri. Itu dengan kata lain, fundamentalisme sebenarnya bunuh diri. Yang kedua, fundamentalisme mengancam keutuhan suatu bangsa. Memusuhi orang-orang yang menjunjung tinggi ideologi bangsa. Karena mereka harus merasa mereka harus menjunjung tinggi ideologi kelompok mereka. Ideologi agama mereka. Mereka junjung tinggi. Bahkan rela mati demi agamanya, demi ideologi agamanya. Maka mereka pun rela mati mematikan orang lain. Termasuk mengapa Jokowi, mengapa orang-orang beragama tertentu tetapi mereka adalah pemimpin bangsa yang nasionalis dimusuhi oleh kelompok fundamentalis. Maka di media-media sosial banyak komentar kritik terhadap oknum-oknum pemerintah kita yang sesumbang pikiran mereka yang sumbang. Padahal dul sumbang sudah tidak ada. Sayang, ya. Itu persoalannya. Mereka mengagamakan negara. Perhatikan, fundamentalisme agama pasti berjuang untuk mengagamakan negara. Ini namanya merusak negara. Sudah berapa negara di dunia ini rusak oleh karena fundamentalisme? Masih mau hitung? Berapa negara-negara di Arab sana yang kemudian rusak oleh karena fundamentalisme kelompok tertentu yang kemudian mengagamakan negara tersebut. Sehingga negara tersebut dipimpin oleh pemimpin-pemimpin agama yang fundamentalis. Dan mereka demi mengagamakan negara, mereka bisa meniadakan agama yang lain. Akhirnya muncullah negara agama. Mereka pertama mengagamakan negara dulu, baru menjadi agama negara. Ya, mengagamakan negara dulu untuk visi misi menegarakan agama. Sehingga disebut negara kami agamanya tunggal. Ini egoismenya bukan main. Nggak tahu kok ada manusia seperti itu di dunia. Di dunia Indonesia lagi. Lalu yang ketiga, mengancam kemanusiaan. Kaum fundamentalis ekstrim sangat berbahaya karena aksinya yang radikal sehingga sering disertai dengan kekerasan anarkis terhadap kemanusiaan. Berapa banyak orang yang meninggal oleh karena fundamentalis. Mungkin lebih banyak daripada korban yang dimulai oleh COVID-19 ini. Coba hitung saja. COVID-19 ini pasti berakhir. Ya. Tetapi fundamentalisme dan pluralisme agama tidak akan berakhir. Maka itu perlu ada vaksin. Vaksin
untuk menyuntik orang-orang beragama fundamental dan pluralis perlu vaksin. Bukan Sinovac. Vaksin apalah? Bagi saya, vaksin teologis. Nah, ini pemikiran ya. Karena begini, wabah COVID-19, walaupun nanti mungkin masih agak lama, tapi saya pasti berakhir. Tetapi fundamentalisme agama dan pluralisme agama tidak akan pernah berakhir. Ironisnya, orang lebih tenang duduk dengan seorang ateis daripada seorang beragama. Coba di pesawat. Saya kalau memperhatikan di pesawat ada orang yang menggunakan simbol-simbol agama, lalu duduk masuk di pesawat itu. Saya nggak tenang loh. Jangan-jangan ini diledakkan pesawat ini. Tapi kalau saya duduk dengan orang ateis, mereka itu lebih manusiawi loh. Orang beragama lebih tidak berperi kemanusiaan. Kenapa? Fundamentalisme agama. Orang-orang ateis ya lebih berperi kemanusiaan. Inilah yang fakta. Nah, sekarang yang terakhir. Bahaya pluralisme agama. Tadi bahaya fundamentalisme agama. Bahaya pluralisme agama saya sudah tulis dalam buku tahun 2010 yang lalu. Sudah 10 tahun yang lalu, dalam buku saya Keunikan Teologi di Tengah Kepalsuan, halaman 532 sampai 547. Dikemukakan sejumlah bahaya pluralisme agama ya dalam konteks kekristenan dan bangsa Indonesia. Yang pertama, pastilah pluralisme agama menolak Alkitab sebagai kebenaran final. Karena mereka percaya ada kebenaran lain. Bahwa kebenaran Allah tidak hanya sejauh Alkitab. Ya, nanti kita akan uraikan pada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Yang kedua, mereka menolak keunikan dan finalitas Kristus. Bahwa tidak ada nama lain. Mereka bilang itu salah. Masih ada nama lain. Kristus itu hanya salah satu nama. Masih ada jalan lain. Kristus itu hanya salah satu jalan. Jadi mereka menolak. Yang ketiga, mereka menolak finalitas gereja sebagai agen misi Allah. Mereka mengatakan begini, Allah tidak hanya menugaskan gereja, tetapi Allah juga menugaskan dunia ini. Bahkan dalam pandangan pasca setelah sidang WCC, Dewan Gereja Dunia pada tahun 1973 di Bangkok, dengan tema utama The Salvation Today, akhirnya mereka memutuskan bahwa Allah langsung bekerja di dalam dunia. Tidak harus melalui gereja. Karena itu gereja yang menginjili adalah tidak sesuai dengan pemikiran Allah langsung bekerja dalam dunia. Wow, ini perusakan. Maka itu saya menjabat sebenarnya sejak tahun 2001 atau tahun 2000. Saya betul-betul marah dengan pikiran kotor ini. Saya menganggap ini pikiran kotor. Tapi disukai oleh banyak orang loh. Oleh orang-orang yang merasa diri akademis, orang-orang pandai. Ya. Yang keempat, mereka menolak misi pemberitaan Injil dan penebusan. Enggak. Mereka tidak mengakui hukum penebusan, atonement. Mereka juga menolak semua eksistensi agama karena sebenarnya mereka, mari kita belajar dari semua agama. Karena Allah kita satu, kebenaran itu satu. Tetapi dilihat dari perspektif, dari konsep masing-masing, dari paradigma masing-masing. Tetapi yang dilihat itu satu, hanya perspektifnya berbeda. Ada perspektif Hindu, perspektif Buddha, perspektif Kristen, perspektif Islam. Jadi Allah itu, kebenaran itu hanya perspektif. Nah, sebenarnya mereka sedang menolak semua agama, ingin membuat agama baru, yaitu agama satu. Ini yang saya katakan ini penipuan tingkat setan. Setan pun mungkin kalah. Karena setan tidak akademis kadang-kadang. Mereka itu penipuan dengan upaya akademis. Ingin membangun satu peradaban, satu kampung besar, satu komunitas besar, di mana semua orang beragama damai-damai, utopia ya,
penuh keadilan, kedamaian, nggak berantem-berantem, nggak konflik. Karena semua saling mempelajari dan saling menerima. Mereka sedang menciptakan satu agama tunggal, agama baru. Dan mereka perusak semua agama. Maka itu saya bilang, pandangan seperti ini harus dipolisikan. Kenapa? Karena bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan dengan Pancasila. Kalau ada, ayo kita bertemu, kita bahas lebih jauh. Ya, saya sudah tunggu-tunggu selama 20 tahun, nggak ada yang debat pada saya. Saya sudah tulis ini sejak 20 tahun yang lalu. Tapi nggak ada yang debat. Ayolah. Atau jangan menafikan, atau jangan meniadakan. Yang berikut. Bertentangan dengan semua sila. Silakan periksa. Berketuhanan, berperikemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan, berkeadilan. Saya nggak jumpa kemurnian 5 sila ini pada fundamentalisme dan pada pluralisme. Tidak ada. Nah, ini sebagai pernyataan penutup. Bapak Ibu, satu konklusi saya. Semua yang terlalu ya. Semua yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu besar, terlalu kecil, semua yang terlalu itu namanya ekstrim. Bukan ensim, ekstrim. Ya, pluralisme itu terlalu. Fundamentalisme itu terlalu. Itu namanya ekstrim. Semua yang ekstrim adalah kepalsuan dan kehancuran. Yang kedua, setiap yang ekstrim pasti menimbulkan ekstrim yang lain. Jadi munculnya satu sudut pandang, satu ekstrim, berpikir kiri, muncul kanan. Seperti pluralisme agama menimbulkan fundamentalisme agama, demikian sebaliknya, fundamentalisme agama menimbulkan pluralisme. Selain menimbulkan, selain memicu, juga memacu. Yang berikut, ketiga yang terakhir. Pluralisme, ini pernyataan penutup ya. Ada tutup sekali. Pluralisme dan fundamentalisme tidaklah patut dihubungkan dengan agama dan kemanusiaan atau negara. Karena sesungguhnya itu adalah bukan teologi, melainkan itu adalah dua ideologi yang saling bertentangan. Sesungguhnya pluralisme dan fundamentalisme bukanlah teologi, bukanlah ideologi Pancasila, melainkan ideologi mereka masing-masing. Jadi sebenarnya dua hal ini perlu dibersihkan dari bangsa kita. Dimulai dari tugas kita pendeta membersihkan otak jemaat dengan pengajaran sehingga tidak terkotori oleh pluralisme dan fundamentalisme, pandangan-pandangan sempit yang ada. Agama adalah suatu perjalanan ini. Agama itu satu perjalanan, satu journey, bukan jalan. Agama is not the way. Agama bukan jalan. Bukan jalan, ya apakah jalan yang tunggal, jalan yang banyak, bukan. Karena itu ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Agama itu bukan jalan, melainkan perjalanan. Kita semua ini sedang dalam perjalanan. Jalan saya terus. Ya, agama bukan jalan, tetapi perjalanan. Ini pendapat saya yang baru saya temukan tadi siang. Manusia tidak dapat membuat jalan satupun, ya, untuk menjadi perjalanan. Allah lah yang menyediakan jalan. Allah lah yang menyediakan jalan. Keyakinan iman Kristen, Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan kita sedang dalam perjalanan di jalan Yesus. Satu-satunya jalan yang
disediakan oleh Allah dalam keyakinan biblical. Dalam keyakinan biblical, satu-satunya jalan. Nah, apakah saya menjadi fundamentalis? Saya hanya mengaminkan ini loh. Saya bukan penggagas, ini bukan ideologi saya. Saya hanya mentaati, mengaminkan, memahami, dan menjalani. Apa saya fundamentalis? Dan itu nanti akan dilihat pada hubungan saya dengan sesama manusia saya yang berbeda agama. Oke, demikianlah pembahasan saya mengenai topik yang ketiga ini.